Oke, selamat datang di Talk Talk Podcast. Nah, saya Fernando Saputra. Kebetulan saya membawa tamu dari kampus nih, dari anak-anak kampus Universitas Teknologi Digital. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya, biar tahu dulu nih siapa-siapanya. Oke, ini dari depan dulu, siapa nih namanya Kang? Perkenalkan, nama saya Idanul Hakim. Oke, ini selanjutnya sebelah kiri saya siapa? Perkenalkan, nama saya Siva Sofia Nurdiansyah. Oke, Kang Siva ya. Ya. Oke, selanjutnya ada Kang siapa? Perkenalkan, nama saya Angga Antar. Mas Angga. Oke, selanjutnya ada ini Mbak siapa nih? Paling cantik sendiri nih kayaknya. Saya Fauzia Nur Aima. Oke, Fauzia Nur Aima. Oke, yang terakhir siapa nih Mas? Perkenalkan, nama saya Ismail. Oke. Ismail. Oke nih teman-teman. Ini saya kebetulan bawa beberapa pertanyaan nih. Ada yang nitip juga nih buat kalian mengenai perkuliahan di kampus Universitas Teknologi Digital. Nih ada yang mau jawab dulu nggak? Gimana kesan pertama kalian pas masuk di Universitas Teknologi Digital? Ada yang mau jawab nggak? Oke, siapa? Mas Siva mungkin gimana? Oke, untuk kesan karena mungkin ya saya itu bukan pada awalnya itu bukan ingin ke Digitek, tapi setelah saya ke Digitek itu ya saya menerima takdir dan ternyata saya juga bisa bahagia gitu ya di sini. Ya, kita banyak ilmu yang dapat tentang ilmu informatika dan juga kita belajar tentang PKN di sini ya. Iya. Oke, sebelum dilanjut ini. Oh kan tadi sempat bilang juga ya, informatika berarti kalian dari mahasiswa prodi informatika kayak gitu. Iya, betul Oke. sekali. Oke, sekarang udah berapa semester sih Kang? Teh? Sekarang kita baru menempuh 2 semester. 2 semester. Ya, di 2 semester itu lumayan ya, kita udah berbanyak belajar tentang mengenai dunia digital gitu. Wow, keren juga ya teman-teman. Oke, ini bagus-bagus ternyata. Mungkin dari beberapa kita ada yang emang bisa kuliah, ada yang nggak bisa. Tapi ini kita mahasiswa-mahasiswa ini dengan mereka masuk, wah mereka harus mengoptimalkan kemampuan mereka di dunia perkuliahan. Oke, selanjutnya saya ada pertanyaan nih. Oh iya, kalau nggak salah tuh kalian pernah ngadain kegiatan PKM ya, yang kegiatan itu pengabdian kepada masyarakat. Apa betul? Ya, Betul sekali. Oh, itu kegiatannya di mana? Kegiatannya di mana? Siapa jalan? Kemarin kita ngadain PKM ya, dari ada tugas dari matkul kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Ya, Oh, nah iya. itu kita disuruh buat tugas ETS-nya, kita disuruh buat PKM. Ya. Nah, PKM itu bebas sih, mau ke sekolah-sekolah atau Ya. ke masyarakat gitu ya. Baik. Nah, kemarin kita mengadakan PKM di SMP Wijaya Kusuma Bandung. Wijaya Kusuma. Ya. Ya. Oke. Ada tambahan lagi teman-teman. Gimana kegiatan di sana, ngapain aja nih? Kira-kira? Kita di sana sharing sama anak-anak SMP gitu Iya. ya. Mengajarkan kewarganegaraan sama mereka, tapi kayak seru aja gitu. Jadi pengalaman baru buat kita. Jadi pengalaman baru, experience baru ya teman-teman. Iya. Oke nih, Betul. mengenai kegiatan PKM kemarin. Nah, saya mau nanya nih ke satu orang. Kira-kira nih Mas Ismail, kemarin di bagian apa sih pas kegiatan pengabdian ini? Kebetulan saya masuk di bagian materi ya. Ya. Di situ saya juga menjelaskan kepada anak-anak di SMP Wijaya Kusuma tentang kewarganegaraan agar murid-murid di sana tahu tentang Apa itu kewarganegaraan yang baik begitu ya? ya. Oke. Ada yang lain tambahan nggak? Kira-kira nih kegiatan tadi kan Mas Ismail udah ngapain bahwa dia di bagian pematerian. Terus ada nggak yang beres-beres terakhir gitu? Ada yang bantuin atau yang nggak ada? Enggak, kalau buat beres-beres itu kita bareng-bareng. Oh, beres-beres. bareng-bareng ya? Iya, bareng-bareng kita. Biasanya sih kalau saya dulu ya, itu kalau udah kegiatan ya udahlah pada pulang gitu, malah yang beresin aja gitu kan. Nah, oke.
tadi PKM udah ya. Nah sekarang aku mau nanya perihal ini politik di kampus kayak gimana nih? Politik di kampus. Biasanya mahasiswa tuh kritis. Berat. Mau dijawab apa enggak? Enggak, bersikap aja. Skip aja, oke. Bukan di ranah kita ya. Sebagai anak informatika kan Oke. lebih ke ngoding kita Oh. jadi di sini. Ngoding. Ya. Oh iya. Nih ngomong-ngomong ngoding. Udah belajar apa aja sih kalian? Di sini di Universitas Teknologi Digital ini tentunya sih kita sudah belajar tentang bahasa programming. Iya. Salah satunya yaitu untuk membuat website. Nah, untuk membuat website itu diperlukan sebuah bahasa programming. Salah satunya HTML, CSS, dan JavaScript. Oh, itu. Gimana di sini ada yang udah menguasai kah atau masih belum kebayang karena masih semester 2 gitu? Ini suhunya. Nggak mau, natu kebanyakan lain natu. Iya. Ya intinya kita masih sama-sama belajar lah ya. Ya. Ya, ada yang bisa mungkin, ada yang masih bertahap, masih belajar gitu ya. Kayak saya contohnya, saya masih HTML sama CSS mungkin belum terlalu mengerti JavaScript. Oh, iya. Nah kalau tentang ke JavaScript mungkin ini nih ahlinya Kang Ismail. Wah, JavaScript. Berarti nanti teman-teman kalau misalkan ada proyekan dari luar gitu bisa nih ke teman-teman. Boleh. Insya Allah bisa ya. Bisa, Wah, insya Allah keren, bisa. keren. Kita usahakan. Kita usahakan ya. Ya. Wah, keren. Kita usahakan. Nah, oke. Ini teman-teman selain di kampus ada kegiatan apa aja sih? Misalkan di luar kampus atau ikutan organisasi di kampus? Kayak gitu ada nggak? Ada. Apa? Kita ada yang ikutan Himas bagian. Hima. Kita di sini mungkin ada beberapa yang ikutan Hima. Himpunan Ya, ya? himpunan Oh, mahasiswa himpunan. yang kayak gitu-gitu. Ini nih, oh barangkali ada yang belum tahu nih penonton. Himpunan itu apa sih, Kang? Himpunan Himpunan itu apa? Mungkin ini ya, mungkin berkumpulan atau wadah. Ya, yang mewadahi suatu. Ini kan karena kita masuknya informatika, mungkin yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa informatika gitu ya. Mungkin minatnya ada yang kayak gimana, atau misalkan tetap kita masuknya informatika tapi kesukaan kita beda-beda gitu. Ada yang di seni gitu. Cuma salah masuk aja mungkin ya. Tapi ini teman-teman, ada nggak sih yang ngerasa, oh kita tuh salah jurusan, aku salah jurusan, ada nggak sih? Sampai sejauh ini udah semester 2 tapi masih ngerasa ada saya salah jurusan gitu masuk informatika. Ada sih. Ada. Kalau saya sih awalnya tadi pas sebelum masuk ke UTD, Ya. nah tadinya saya mau ngambil jurusan hukum. Nah cuman karena saya melalui jalur beasiswa KIPK, Ya. nah dan saya di sana keterimanya di jurusan S1 Informatika. Memang ini asalnya Kang Idan ini pengen masuk apa gitu, jurusan apa? Awalnya sih pengen ke hukum. Ke hukum? Ya. Wah, kenapa hukum? Ya karena agak tertarik aja gitu ya di dunia perhukuman gitu Wah, ya. perhukuman. Melihat kayak yang udah ini kayak Hotman Paris gitu ya. Wah, Agak menarik iya, gitu iya, ya, iya. jadi kayak advokat kayak gitu. Oh iya, mantap. Berarti obsesi waktu itu sama Hotman Paris ya? Iya. Wah, keren. Ini kalau teman-teman berarti emang udah pengen masuk ke informatika aja ya? Iya, kalau saya sendiri mah karena awalnya gitu ya, saya itu mau masuknya tuh ke jurusan fisika atau astronomi karena mungkin di Indonesia itu baru sedikit. Iya. Nah, dan mungkin jodoh saya juga di UTD, maka dari itu mungkin jadi saya masuknya ke informatika di KIPK-nya. Oke. Oh, berarti rata-rata ini mahasiswa KIP program ini ya pemerintah berarti ya? Ya, Oke. benar sekali. Wah, keren-keren sih emang. Tapi- Teman-teman, Menurut saya juga di informatika juga lumayan lah. lumayan gimana tuh? Apalagi kan buat pekerjaannya di masa depan gitu, Oh. cukup menguntungkan nanti kita, menjanjikan sekali buat kita. Potensinya berarti ya, potensinya. Tuh benar teman-teman, bahwa nih teknologi semakin maju tuh, semakin bertambah teknologi, makin upgrade. Nah, makanya teman-teman masuk ke dunia informatika ini karena mungkin peluangnya lebih besar. Nah, barangkali nih teman-teman atau penonton di sini yang pengen masuk informatika nih, gimana syaratnya, atau enggak ada saran-saran gitu bagi teman-teman yang pengen masuk jurusan informatika. Oke, gimana? Ada nggak?
Pertama Dari saya apa? sih kalau misalkan ada yang mau masuk ke jurusan informatika, Ya, ya mungkin di S1 informatika itu lumayan agak sulit ya, karena kita harus menguasai bahasa-bahasa pemrograman. ya, pemrograman. Ya. Nah, jadi saya juga SMA, pas awal SMA saya dari jurusan IPS, tapi pas saya kuliah sekarang malah ngambil jurusan informatika karena tidak ada sangkut pautnya ya Sangkut IPS pautnya, ke iya. informatika gitu. Iya. Tapi karena saya ingin lebih tahu tentang dunia digital gitu Iya. ya, karena digital itu tidak akan teknologi digital itu tidak akan pernah mati gitu ya, semakin hari ke hari teknologi itu berkembang gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, jadi saya lebih tertarik juga gitu. Wah. Hari demi hari saya menyukai dunia digital. Wah, keren banget ini teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wah, sama kalian keren. Oke, berarti jadi tantangan baru ya Iya, teman-teman. tantangan Ini baru. dunia teknologi itu makin sini makin upgrade, makin maju juga. Iya. Iya. Malah terlalu kecepatan nggak sih bagi teman-teman? Sekarang udah ada AI nih. Nah, Iya. menurut akang-akang teteh-teteh ini gimana nih teknologi AI yang semakin pesat ini? Terus tantangan buat para developer atau programmer kan yang emang masih baru belajar. Ini gimana nih tantangan kalian ke depannya menghadapi teknologi AI ini? Itu. Sebenarnya kan AI itu dibuat oleh manusia juga ya. Ya. Nah, karena itu kita sebagai manusia jangan terlalu jangan terlalu berpikir bahwa AI itu bakal menggantikan kita, tapi berpikirlah bahwa kita itu bisa menciptakan sebuah AI gitu. Wah, keren. Tuh, dengerin teman-teman gimana? Ada yang udah pakai AI apa saat ini? Oke. ChatGPT ya. Iya, itu lah yang populer. Wah, itu populer banget ya. Betul. Sekarang lagi katanya ada, kalau nggak salah tuh ada Devin. Tapi kalau nggak salah Devin tuh cuman sebagai apa ya, promosi doang, tapi nggak jadi sih. Nah itu teman-teman. Oke. Apa lagi ya? Kira-kira ini tantangan kalau di kampus sendiri sebagai mahasiswa, apa sih yang kesulitan kalian dalam hal pembelajaran gitu? Ada nggak? Ya. Dalam pembelajaran apapun itu, dari matkul emang dosen yang killer atau Dosen ada yang nggak killer. dosen yang ngeselin gitu? Saya sih Tapi ada. kalau di kita itu alhamdulillah ya dosennya baik-baik. Dosennya baik-baik. Wah. Tapi kadang ada yang nggak hadir pas matkulnya tuh. Oh, Betul sekali kadang. Susah. susah. Emang gitu ya? Terkadang mahasiswa pengen belajar offline, ternyata dosennya malah meng-online-kan gitu pembelajarannya, karena mungkin ada kendala ya, Ya. mungkin ada kesibukan atau urusan ya. Jadi Ya, kadang kita itu kurang paham sama materinya, soalnya nggak Iya. dijelasin secara offline gitu. Oke. jadi kebanyakan gitu untuk perkuliahan kita tuh jadi kebanyakan online gitu. Iya. Waktu offline kadang juga nggak jadi gitu. Iya. Kalau ke kampus. Gitu. Jadi nggak maksimal ya pembelajaran tuh ya, Iya. karena Betul mungkin sekali. ya jadwal dosen nggak sesuai sama jadwalnya. Kita mungkin yang pengen dosen pengennya online, tiba-tiba kita udah datang ke kampus tapi nggak hadir kan kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman kira-kira kalau teman-teman minat masuk kampus Universitas Teknologi Digital nih, gimana? Ada syarat-syarat khusus nggak sih? Oke, gimana? Ada nggak? Mungkin persyaratan khususnya ya mempersiapkan diri aja gitu ya, buat masuk ke Universitas Teknologi Digital. Ya. Persyaratannya juga tidak terlalu sulit, mungkin berkas-berkas ya kayak ijazah, terus Oke. kayak data pribadi aja. Data pribadi. Terus di kampus Universitas Digital di Universitas Teknologi Digital ini tidak menggunakan skripsi ya, tapi dengan Penelitian. penelitian Oh. gitu ya. Oke. Oke, ada tambahan lagi nggak teman-teman? Gimana nih? Tadi gimana caranya biar ini teman-teman atau penonton di sini pengen masuk ke Universitas Teknologi Digital gitu? Apa sih yang harus dipersiapin? Oke, dari jauh-jauh hari atau dari sekarang juga gitu? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja. Oke, karena berhubung sudah selesai ya, kita tutup aja teman-teman. Makasih banyak udah hadir di Talk Talk Podcast ini. Oke, sekian dari saya Fernando Saputra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu teman-teman. Oke, makasih. Dadah.